Setelah Hamis Daud angkat bicara ihwal polemik rumah tangganya dengan Raisa Andriana, namun pria blasteran Madura, Australia ini seperti lebih membela dan bahkan pasang badan terkait Sabrina Alatas. Dalam kesempatan itu Hamis menepi semua soal memiliki relasi spesial dengan Sabrina Alatas. Hamis juga menyanjung Sabrina dan keluarganya, lantaran telah 10 tahun berteman, keluarga yang sangat baik dan humble. Karena imbas dari perceraiannya dengan Raisa, Hamis sampai memohon maaf pada Sabrina dan keluarga. Tapi sayangnya, usai mengklarifikasi tak memiliki hubungan khusus dengan chef Sabrina, Raisa memposting tulisan panjang di Instastory pribadinya dengan bahasa Inggris. Tulisan panjang Raisa itu menyentil ihwal teman palsu dan jiwa-jiwa berantakan. Dalam tulisannya, Raisa menulis tipe orang yang harus dipegang, orang-orang yang baik kepada mereka yang tidak bisa melakukan apapun untuk mereka, orang-orang berantakan yang berulang kali salah tetapi tidak pernah berhenti mencoba untuk memperbaikinya. Roh yang sama tertawa keras. Ya, hubungan saya sama Ia itu baik banget. Kita mau jaga itu. Kita akan jadi teman selama-lamanya karena kita punya namanya anak Inadomain, jadi kita pengen jaga itu. Sebelum menutup tulisan, Raisa menekankan siapapun yang membuat Anda merasa baik setelahnya tidak hanya ketika Anda bersama mereka. Orang-orang yang melihat garis patahan Anda dan mengatakan bahwa mereka juga memilikinya. Siapapun yang terlintas dalam pikiran saat Anda membaca ini. Raisa seperti menegaskan jika memiliki orang seperti itu, maka harus dipegang erat-erat dan teruslah mencintainya. Lantas benarkah secarik tulisan bertuliskan bahasa Inggris itu ia tunjukkan kepada Hamis? Entah tulisan itu sengaja ditujukan kepada Hamis dan Sabrina atau bukan, namun publik menduga. Apalagi munculnya instastory itu seusai Hamis membantah tudingan jika dirinya memiliki hubungan spesial dengan Sabrina. Saya udah pernah digosipin semuanya. Udah 2 tahun ini kena kanan kiri, jadi kayaknya udah mulai habis cerita-cerita yang buruk yang bisa dilempar ke saya. Cerita itu yang pertama tidak benar. Yang kedua, mereka untuk proses perceraian sudah sepakat, musyawarah, mufakat diselesaikan secara kekeluargaan. Kemudian juga kita perjelas lagi tidak ada yang namanya orang ketiga. Tidak ada. Ini teman-teman saya udah 20 tahun, 10 tahun. Ini bukan orang-orang baru. Dan saya minta maaf banget untuk semua sekitar saya yang kena dampak negatif ini. Keluarga-keluarga mereka, fans saya juga, keluarga-keluarga keluarga saya, dan saya minta maaf dengan berita negatif ini yang nggak benar. Meski sudah dibantah tak memiliki hubungan spesial, namun tetap saja publik sudah kadung percaya. Tapi sepertinya Sabrina tak bakal tinggal diam dengan semua tudingan warganet yang sudah viral tersebut. Apalagi ia bukan tipe wanita lemah. Dalam sebuah wawancara eksklusif saat dirinya diremehkan, ia semakin tertantang. Semakin direndahkan, ia siap melawan. Lantas benarkah jika isu perselingkuhannya dengan Hamis semakin liar, Sabrina bakal melawan? Nginjek kita banget, underestimate kita banget, tapi gue semakin diinjek, gue semakin seneng. Karena gue bisa ngebuktiin kalau kayak, oh gue bisa nih. Dan akhirnya juga alhamdulillah setelah 3 bulan internship, terbukti kan mereka nge-hire gue. Ya puas banget aja sih, kayak balas dendam gitu. Tapi lantas benarkah jika isu perselingkuhannya dengan Hamis semakin liar, Sabrina bakal melawan? Benarkah kepergian Sabrina ke Banda Neira, Maluku untuk diving sebagai bentuk pelarian lantaran saat ia dituding memiliki affair dengan Hamis? Dan benarkah di sana Sabrina meluapkan keluh kesalnya kepada sahabat karibnya Nasya Marcella? Kita baru kenal di situ. Emang kalau diving tuh kadang random aja orangnya gitu. Dan kebetulan kita sama-sama suka diving, terus ketemu di situ. Ya udah, sekedar ketemu diving. Nggak tahu, aku no comment. Tapi ya udah, ibaratnya ada cerita kan? Enggak, aku nggak ada. Aku nggak nanya juga. Soalnya emang dia juga bukan tinggal di Jakarta kan, dia di Bali, aku di Jakarta. Jadi kita nggak ketemu. Tapi semoga kuat mental ya, karena kan bacain netizen itu kayak kejam banget ya. Jadi ya mudah-mudahan mentalnya kuat.
Di tengah pamer bantuan all out, perawatan Fahmi Bow untuk melakukan operasi dan lain-lain, hingga merogoh kocek setengah miliar rupiah untuk membelikan tas branded untuk Ivan Gunawan demi membangun masjid, dan memberi hadiah mobil hampir 1 miliar untuk Irfan Hakim sebagai kado ulang tahun, serta yang teranyar adalah peduli dengan nasib Ahmad Zoni, Raffi Ahmad justru tersandung hutang piutang. Satu pengacara bernama Raden Nuh yang pernah membela Raffi ketika dicokok Badan Narkotika Nasional beberapa tahun silam. Bukan tanpa alasan, Raden Nuh menagih uang lelahnya yang dijanjikan sebesar 250 juta rupiah itu lantaran ia melihat Raffi sudah hidup berlimpah pundi-pundi. Namun sayangnya tagihan itu justru ditanggapi berlebihan oleh orang-orang sekeliling Raffi hingga Raden Nuh mengikhlaskan uang tersebut. Memang secara legal, secara hukum, kita lemah untuk menagih. Kenapa? Karena udah terlalu lama, ya kan? Nah, tetapi ini kan kita cuma nagih secara moral. Nah, awalnya sih saya sih nggak mempersoalkan ini. Kebetulan ada kawan yang bilang, kesini aku bantu. Tiba-tiba kok masalah ini sampai ke Dasko gitu kan, loh. Celuk ini kok jadi lebar kemana-mana gitu. Nah, kemudian saya bilang kalau dia nggak mau bayar sih nggak apa-apa gitu kan. Yang penting jangan diingkari. Kalau masalah itu diserahkan biar kepada ininya aja. Karena ditanggapi berlebihan itulah akhirnya Raden Nuh memilih mengikhlaskan. Namun ia berharap Raffi jangan pernah mengingkari jika ada sumbangsihnya ketika dulu terlilit masalah penyalahgunaan narkoba. Raden Nuh sejatinya lupa dengan persoalan itu. Namun ia kembali teringat ketika sahabat yang mengajaknya dulu berkeluh kesah jika honor saat membantu Raffi belum juga dibayarkan. Jadi saya juga pada saat itu nanya ke si Rahmat setelah selesai. Rahmat dia bilang belum ada pembayaran. Sudah, kayak gitu kan. Nah, kemudian beberapa kali ditanya belum ada pembayaran. Sampai kemudian di Medan kalau nggak salah ya, di Medan, 2024 kalau nggak salah di Medan itu bukan inisiatif saya, malah Rahmat ya. Rahmat yang ngasih tahu kepada saya lagi makan di mana jam itu. Dia bilang, bro, itu tapi belum bayar juga nih, gitu kan. Lah, saya jadi ingat loh, belum bayar itu. Belum. Waduh. Kalau dulu kita pikir kan dia nggak bayar sih nggak, ya karena dia memang kondisinya dulu kan, bisa dibilang ya belum bisa ditagih lah. Upaya menagih sudah bertahun-tahun tapi tak direspon, terpaksa dipublish oleh istri yang bernama Dian di medsos karena respon Nagita Slavina yang dinilai kurang simpatik. Ada sebuah hal yang kebetulan tetapi ditanggapi dengan sangat serius, seolah-olah gitu. Yaitu ketika istri saya, Mbak Dian itu, yang nagih itu pas ada di Pondok Indah, kebetulan dia melihat ada siapa? Kebetulan di restoran yang sama meeting gitu. Restoran sama meeting siapa? Istrinya ya. Gigi. Nah lalu kemudian Mbak Dian langsung datang, ngasih tahu, kenalkan diri dan menyampaikan. Tapi juga itu privat Pak. Coba ini cuma cerita dua aja soal tagihan ini. Oh, pada saat itu saya tanya apa? Saya kan dulu belum istrinya, ya. Oh ya. Terus kemudian disuruh sampaikan sama asistennya. Ya, saya sih nggak ngikuti, tapi Mbak Dian yang laporkan ke saya, dia bilang, dihubunginlah ke asistennya itu kan. Sebenarnya saya bilang, udah ngapain hubungin ke asisten, kalau mau bayar, kalau nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. So ini kan hanya masalah moral saja. Kalau ibaratnya orang, kalau masih punya utang, ya kan, kalau dia masih merasa punya utang, ya dia bayar. Tapi kalau dia nggak merasa punya utang, nggak bayar, nggak apa-apa gitu.